Pemirsa Jawa Post TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi di Obrol-Obrol, sebuah program yang akan menghadirkan narasumber-narasumber yang inspiratif selama 30 menit ke depan, di mana kita akan ngobrol-ngobrol banyak hal di sini ya. Senang sekali Obrol-Obrol juga kembali hadir di layar Jawa Post TV untuk pagi hari ini ya. Dan bersama saya Tore Andromeda, untuk pagi hari ini kita akan ngobrolin banyak hal khususnya terkait kesehatan. Di mana kesehatan merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi kita. Khususnya di musim haji ini banyak sekali calon-calon jamaah haji yang akan mendapatkan banyak sekali tantangan-tantangan kesehatan di Tanah Suci. Nah, seperti apa? Pas banget. Untuk pagi hari ini sudah ada narasumber yang pas untuk kita ajak diskusi bersama, yaitu ada Dr. Iwan Hartono, MKes selaku Direktur dari Rumah Sakit Islam Siti Aisyah Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, selalu ya. Sepertinya selalu positive vibes gitu ya, selalu fresh gitu ya, Dok ya. Apa? Kondisinya Inner beauty-nya harus keluar. Inner beauty-nya. Ya, sebelumnya terima kasih, Dok, sudah mau mampir ke studio Jawa Post TV untuk program Obrol-Obrol ya. Iya. Dok, ini kan memang musimnya musim haji ya. Musim haji, dan kalau kita bandingin dengan mungkin 2 atau 3 tahun kemarin, memang untuk kuota haji di Indonesia juga sudah semakin banyak karena kemarin juga ada pandemi juga. Ini sudah normal kembali, termasuk juga para CJH atau calon jamaah haji dari usia-usia lansia begitu. Ini kan memang banyak sekali tantangan-tantangan kesehatan yang mengintai mereka di Tanah Suci dengan suhu yang ekstrim, dengan banyak hal di sana, dengan makanan dan lain-lain. Sebenarnya apa sih tantangan para jamaah haji dari Indonesia yang pada akhirnya bisa berangkat ke Tanah Suci, khususnya untuk usia-usia di lansia, Dok? Lansia, ya. Oke, terima kasih. Pertama, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dan selamat untuk Jawa Post TV Madiun yang sudah mengudara ini ya. Pasti ini bermanfaat buat masyarakat. Amin, amin, amin. Buat masyarakat Madiun dan sekitarnya, bahkan ini nasional ya. Iya, nasional. Ya. Selamat. Yang berikutnya seperti tadi yang ditanyakan, ini memang masa haji setelah pandemi. Ya. Luar biasa. Betul. Yang dulunya kita hidup dengan dibatasi segala macam protokol kesehatan. Ya. Nah, saat ini betul-betul dibebaskan ya. Terus kemudian ritual haji ataupun ibadah haji betul-betul bebas, sehingga peralihan dari masa pandemi kemudian melepas kepergian jumlah haji yang demikian banyak, otomatis harus ada persiapan khusus. Nah, apalagi pemerintah saat ini kan temanya adalah haji ramah lansia. Haji ramah lansia. Haji ramah lansia. Jadi artinya memang betul-betul disadari bahwa lansia ini adalah salah satu golongan risiko tinggi ya, yang menunaikan ibadah dalam waktu yang lama, ada tata cara khusus ya, yang tidak hanya psikis, spiritual, tapi dan fisiknya juga. Nah, ini yang harus disadari. Ada ibadah fisik di situ. Yang ini betul-betul beda dengan dewasa muda ataupun orang yang tanpa penyakit ataupun orang sehat, pasti berbeda. Nah, untuk lansia itu katakanlah secara kan batasannya di atas 60 ya. Dia sudah mengalami penurunan daya tahan tubuh. Sudah mengalami fungsi-fungsi tubuhnya sudah tidak maksimal. Sudah mengalami adanya faktor-faktor komorbid, yaitu penyakit yang menyertai. Bisa 1, bisa 2, bisa lebih, bisa 3, dan bisa complicated gitu ya. Mau apa yang paling mudah misalkan sering gitu ya, itu hipertensi, diabetes, penyakit jantung, saraf lah, mungkin stroke dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Pasti ini akan membawa dampak memperberat bagi lansia itu. Sehingga kalau mungkin artinya sebelum pandemi maupun saat ini kan ada manasik gitu ya. Harusnya ini manasik dipersiapkan betul untuk lansia
ada mungkin perbedaan dengan yang bukan lansia karena memang beda masalahnya ya. Kalau persiapan-persiapan seperti pada umumnya harus dilakukan. Misalkan kayak APD harus lengkap, ya kan? Apalagi di sana cuacanya ekstrim. Ya. Kemarin saya dilapori oleh tim dari RSI yang sedang bertugas di sana itu sampai suhunya 41 derajat Celcius ya. 41 derajat. Sampai segitu range-nya itu. Itu yang memang harus disiapkan APD-nya mulai dari topi, kacamata hitam, masker ya. Bahkan kalau perlu bawa spray air yang sewaktu-waktu bisa disemprotkan ke wajahnya untuk menghindari kekeringan. Betul. Bahkan kalau orang-orang tertentu yang rentan itu pakai lip balm ya untuk supaya bibir ya, supaya bibirnya tidak kering, tidak pecah-pecah dan lain sebagainya. Nah APD itu, terus mulai tas yang berisi peralatan macam-macam dan lain sebagainya. Masker tadi udaranya panas, anginnya kenceng. Nah kalau tidak pakai masker berisiko. Nah itu yang dari sisi APD. Kemudian dari sisi kesehatannya, otomatis mereka-mereka yang sudah punya sakit komorbid dipersiapkan obat-obat yang biasa dipakai sehari-hari, rekomendasi dari dokter, ya kan. Terus kemudian yang tidak kalah pentingnya sekarang sedang dilakukan, mungkin ini perubahan dari itu tadi karena ramah lansia itu, bahwa lansia khusus diadakan semacam MCU ya, medical check up. Oh, medical check up. Untuk lansia. Karena nanti persiapan dari MCU ini akan dipakai teman-teman di Tanah Suci sana untuk men-treat terhadap hasil medical check up-nya. Mulai pemeriksaan fisik, tensi dan lain sebagainya, bahkan kalau diperlukan pemeriksaan jantung, bahkan kalau diperlukan pemeriksaan laboratorium ya, klinik darah itu, dari hasilnya akan diakses untuk apa yang harus disiapkan di sana sehubungan dengan kesehatannya itu. Nah itu dari kesehatan. Dan yang tidak kalah pentingnya juga adalah dari sisi personal lansia sendiri. Seperti kemarin yang disampaikan ada lansia di pesawat kelingan bebek ini ngomah ya. Kelingan kambing, kelingan itu ya kan. Iya. Itu memang betul-betul terjadi, bukan mengada-ada. Itu artinya memang tantangan para jamaah haji di Tanah Suci memang tidak hanya di fisiknya saja, tapi di mentalnya juga, Dok ya. Sehingga kalau menurut ahli jiwa kan di sana itu kolaborasi penanganan kesehatan di TKHI maupun PPIH maupun KKHI itu ya. Kolaborasi antara dokter ya yang umum kan ahli penyakit dalam, ahli saraf, ahli jantung, tapi ada juga yang sekarang ahli geriatri, yaitu yang ahli terhadap usia-usia tua, lansia gitu ya. Itu ada ahlinya tersendiri sekarang ini. Nah, kolaborasi dari semua ahli ini mudah-mudahan akan bisa menjadi penjaga gawang kesehatan para lansia ini ya. Dan di samping sakit-sakit pada umumnya ya. Misalkan kayak yang paling gampang kita bepergian meskipun tidak harus ke Tanah Suci, kalau bepergian waktu lama, penerbangan lama, mobilitasnya terhambat gitu ya, itu mungkin sembelit gitu ya, ya itu pastilah dialami. Yang dewasa muda tidak punya sakit aja ngalami, apalagi yang lansia. Ya itu pasti. Resikonya semakin tinggi ya pastinya. Oke, pemirsa Jawa Post TV, yang pasti obrolan kita semakin menarik ya. Nanti kita akan balik lagi untuk obrol-obrol, jadi jangan kemana-mana, tetap di obrol-obrol. Karena asupan nutrisinya yang tidak seimbang, harusnya mungkin ya mohon maaf, kalau bagi jamaah itu makan kurma. Ya bagus, kurma bagus, tapi kurma saja ya kurang lah, harusnya gizi seimbang ada. Ya pemirsa Jawa Post TV, kembali lagi di Obrol-Obrol dan masih juga bersama dengan Dr. Iwan Hartono MKes ya, selaku Direktur dari RSI Siti Aisyah Madiun. Nah, Dok, menarik kalau kita membahas tentang cuaca juga ya. Bagaimana cuaca di Indonesia dengan di Tanah Suci itu sangat jauh berbeda.
Itu seperti apa pandangan dari sisi kesehatan untuk bisa menghadapi cuaca yang berbeda sekali gitu antara di tanah air dengan di Arab Saudi? Ya, terima kasih. Jadi menarik sekali pertanyaannya ya. Pertama begini, bahwa perubahan cuaca yang ekstrim itu kelihatannya sudah menjadi situasi dunia. Karena sesuai teori kan ada climate change gitu ya, perubahan iklim yang begitu cepat. Nah, di Arab Saudi pun kan ternyata begitu. Kalau panas ekstrim sekali panasnya, kalau dingin juga ekstrim sekali dinginnya. Kalau malam dingin banget, kalau siang panas banget. Tetapi ternyata itu juga berlaku di negara kita kan. Saat ini dengan fenomena El Nino ataupun El Nina ya. Ada badai itu ya. Akibat El Nino atau El Nina itu terjadi perubahan yang sangat ekstrem juga. Panas, dingin, hujan, kering dan lain sebagainya. Secara cepat. Nah, perubahan suhu secara cepat ini mungkin kalau di negara kita saat ini yang terkenal dengan fenomena viral infeksi, infeksi virus, di mana demam berdarah meningkat dan lain sebagainya ya. Karena apapun penyakit yang berkaitan dengan virus, mau demam berdarah maupun cikungunya dan keluarganya yang lain ya, itu kan kaitannya dengan daya tahan tubuh. Kalau pada orang normal, orang sehat, maka dia self-limited disease, dia akan sembuh sendiri. Tapi akan bermasalah pada orang lansia, penurunan daya tahan tubuh, punya penyakit jantung tertentu, penyakit ginjal tertentu, itu akan sangat bermasalah. Kira-kira begitu. Nah, sekarang kembali ke Tanah Suci, di mana saudara kita, famili kita, bapak ibu kita mungkin yang sekarang sedang menunaikan ibadah di sana. Khususnya lansia, sekali lagi ya, itu perubahan cuaca tadi dimulai dari perjalanannya panjang, ya kan? 13 jam kalau tidak salah ya. Saya dulu pernah umroh. Itu lama sekali di pesawat sampai tertidur-tidur dan kadang tidak bisa tidur karena bagaimanapun di pesawat itu ya tidak nyaman, tidak seperti di rumahnya sendiri ya. Pasti ada gangguan disorientasi. Sehingga disorientasi itu bisa waktu, bisa tempat, bisa cuaca ya dan lain-lain. Disorientasi ini sedikit banyak akan membawa pengaruh bagi lansia tadi. Yang ingat bahwa dia sudah daya tahan tubuhnya menurun dan lain sebagainya. Belum lagi komorbid yang belum lagi punya penyakit tertentu ya. Belum lagi nanti perubahan cuaca tadi dan lain sebagainya. Nah, menariknya menurut data dan ini berdasarkan saya koordinasi dengan staf RSI yang saat ini juga sedang menjadi petugas haji di Tanah Suci, baik itu TKHI maupun PPIH gitu ya. Ada 2 penyakit utama bagi lansia ya, yang itu kadang-kadang mungkin kalau orang umum kok beda ya kira-kira pandangannya, pendapatnya begitu ya. Jadi penyakit utama pada lansia di Tanah Suci saat ini adalah satu, karena infeksi paru-paru. Ataupun bahasa medisnya pneumonia ya, infeksi paru-paru. Yang kedua adalah penurunan daya ingat tadi. Penurunan daya ingat karena dia fungsinya kan sudah menurun. Demensia ya. Nah, penurunan daya ingat itu dibagi 2. Dibagi 2. Ada yang akut, ada yang kronis. Yang kronis itu misalkan yang disebut demensia ya. Berarti dia sudah mengalaminya waktu di tanah air ataupun sudah pikun, itu gejalanya sudah ada, mulai dari di tanah air. Itu disebut yang kronis, yang disebut demensia. Contohnya dok, contoh case-nya misalnya yang demensia ini seakut apa misalnya, kalau misalnya sampai mengidap demensia? Nah ini kan yang kronis kalau itu ya. Berarti di tanah air itu gejalanya sudah tampak, sudah lama diderita, sudah kelihatan. Ada gejalanya misalkan pikun, sering lupa, ya bahkan mungkin tambahannya ada. Mungkin kalau orang tua Alzheimer itu ya. Jadi gitu-gitulah penyakit tua ya. Penyakit tua. Mudah marah-marah dan lain sebagainya. Sudah kelihatan. Mudah marah, mudah tersinggung, mudah itu ya. Tapi kalau yang akut berarti mendadak, yang disebut delirium, penurunan kesadarannya itu mendadak betul-betul. Di rumah tidak punya dia sakit seperti itu. Atau di rumah sehat-sehat. Dan bahkan mungkin bisa terjadi pada yang lebih muda juga gitu ya. Dan itu bisa terjadi di Tanah Suci secara mendadak? Suci, ya secara mendadak. Wow. Nah itu yang disebut delirium tadi. Delirium.
Dan nanti kalau penyebabnya bisa bermacam-macam, bisa dipicu karena dehidrasinya, kurang cairan, karena asupan nutrisinya yang tidak seimbang. Harusnya mungkin, ya mohon maaf, kalau bagi jamaah itu makan kurma, ya bagus, kurma bagus, tapi kurma saja, ya kurang lah, harusnya gizi seimbang, ada karbohidratnya, proteinnya, lemaknya, vitaminnya gitu ya. Itu juga sekalian juga dok, dari data yang dihimpun, benar nggak sih kalau misalnya CJH ini banyak yang mengalami sembelit-sembelit seperti itu, atau mungkin ada beberapa hal-hal lain yang mereka derita gitu? Kalau sembelit itu yang lazim terjadi mestinya. Karena secara teori baik lansia maupun bukan lansia, dia ada hambatan mobilisasi, duduk lama di pesawat, tidak melakukan apa-apa, olahraganya kurang, terus kemudian makannya juga tidak seperti makan di rumah, pengaruh sekali. Itu kan otomatis berpengaruh ya. Gitu. Jadi yang lazim diderita biasanya itu. Nah, tapi kalau lansia spesifiknya malah kedua penyakit itu. Penyakitnya, makanannya sendiri beda apa sih di tanah air dan di Indonesia? Apakah kurang serat kalau di sana atau seperti apa makanannya? Kalau dari makanan? Dari sisi makanan mungkin ya pemerintah dan juga tim kesehatan haji akan berusaha untuk setidak-tidaknya mendekati kebutuhan sehari-hari. Tapi yang perlu diingat karena ini kan traveling, bepergian dalam jangka lama, jauh di negaranya orang, ya kan? Pasti kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di Indonesia mungkin tidak ada, sehingga dibutuhkan makanan yang fast food ataupun cepat saji. Atau mungkin itu ada pengawetnya ya, tapi sebisa mungkin dihindari ya. Jadi sebisa mungkin ya cari makanan yang segar lah, kira-kira begitu ya. Cari makanan yang segar, kalau buah yang mengandung antioksidan, kira-kira, dan dihindari buah-buah tertentu. Jadi kalau misalnya makanannya halal, ya bener sih halal, tapi kalau misalnya kurang serat, kurang gizi seperti di Indonesia misalnya, kayaknya itu juga akan berpengaruh juga untuk kesehatan para calon jamaah haji juga ya. Menarik sekali dok. Khususnya yang berpengawet tadi. Ya, khususnya makanannya asin, ada pengawetnya, wah tinggal tunggu aja. Yang hipertensi langsung naik aja. Makanya itu. Nah, kayaknya semakin seru ya perbincangan kita. Nah, abis ini kita akan memberikan beberapa tips gitu ya dok ya terkait kesehatan untuk para jamaah haji yang ada di Tanah Suci. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Obrol-Obrol. Paru itu, kalau pada umumnya kan orang batuk-batuk, itu tidak harus batuk. Bahkan dehem-dehem saja. Terus yang beberapa hal yang dialami di Tanah Suci itu, dia mengurung diri, nafsu makannya berkurang, terus kemudian menyendiri, marah-marah dan lain sebagainya. Tapi setelah diperiksa fisik, klinis, laborat, infeksi paru-parunya. Tapi memang mungkin belum, manifestasinya tidak harus batuk. Ya pemirsa Jawa Pos TV kembali lagi di Obrol-Obrol dan masih juga bersama dengan Bro Iwan katanya. Biar selalu muda terus. Iya, biar serasa muda terus ya. Atau bersama dengan Dr. Iwan Hartono, MKes selaku Direktur Utama dari RSI Siti Aisyah Madiun. Dok, ketika jamaah haji sudah pulang ke tanah air, sudah melakukan ibadahnya, yang pasti ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh keluarga. Karena sekali lagi mungkin untuk lansia sendiri ya adalah bandel-bandelnya begitu ya. Ketika misalnya diberikan nasihat untuk jangan seperti ini, mungkin ada bandel-bandelnya gitu. Apa yang harus dilakukan keluarga untuk bisa terus menjaga kesehatan para lansia ini di rumah? Jadi prinsipnya bahwa keluarga menyambut kedatangan lansia berhaji harus mempersiapkan dari sisi psikisnya. Psikis ya. Kemudian kalau sudah sampai di rumah itu pun dirangsang stimulus kognitifnya. Speak up, diajak ngomong ya. Kemudian artinya misalkan yang disampaikan bahwa oh ini sekarang sudah di tanah air, kemarin di Tanah Suci, sudah berhaji. Mungkin nggak mereka tuh lupa gitu kalau udah di tanah air. Oh bisa saja, pada saat di pesawat kan ada yang inget
ayamnya di kampung dan lain situ ya. Dan itu yang disebut gangguan orientasi tadi. Dan itu betul-betul terjadi, bukan diada-ada kan? Karena memang kondisi lansianya yang dipicu dengan mungkin tambahan wis dehidrasi lah, kemudian kena infeksi paru tadi Dan ingat pelajaran penting, infeksi paru itu kalau pada umumnya kan orang batuk-batuk itu tidak harus batuk. Bahkan dehem-dehem saja. Terus yang beberapa hal yang dialami di tanah suci itu, dia mengurung diri, nafsu makannya berkurang terus kemudian menyendiri, marah-marah dan lain sebagainya. Tapi setelah diperiksa fisik, klinis, laborat, infeksi paru-parunya. Jadi tapi memang mungkin belum manifestasinya tidak harus batuk, itu yang harus disadari ya. Jadi kalau termasuk keluarga, kalau misalkan datang ke rumah ada gejala seperti itu, ya ingat, cari pertolongan. Jangan-jangan ini adalah pneumonia atau infeksi paru-paru tadi. Apalagi yang sudah jelas panas, itu jelas ya. Tapi kalau tidak batuk, hanya kok terus yang biasanya riang jadi pemurung, menyendiri, nafsu makan berkurang, lemes badannya dan lain sebagainya, periksakan ya. Karena ini masih ada kaitan dengan mungkin di tanah suci. Nah itu tuh ya, satu hal yang harus dilakukan oleh keluarga di rumah ketika misalnya ibu kita atau bapak kita akhirnya bisa pulang ke tanah air, harus benar-benar dilihat itu kondisinya ya. Tidak hanya di fisiknya saja tapi di psikisnya juga. Jangan lupa untuk diajakin ngobrol gitu ya dok ya. Jangan lupa untuk tetap diajak berinteraksi supaya juga nggak lupa gitu. Jangan-jangan kalau udah di Indonesia masih ngiranya di tanah suci kan seperti itu kan, masih mungkin gitu. Nah, dengar-dengar nih dokter juga bakalan ada tips nih terkait para jamaah haji yang mungkin akan berangkat mungkin di tahun depan atau yang nantinya setelah melakukan ibadah haji di tanah suci, ada tips apa aja sih dok? Oke, sambil baca sedikit karena tips itu kan tidak boleh salah ya. Yang pertama itu aktivitas fisik. Jadi yang mau berangkat ke tanah suci ataupun nanti yang sudah selesai, aktivitas fisik sesuai umur, itu yang penting. Jangan berlebihan, terukur, kemudian jadwalnya ya. Mungkin 30 menit dalam sehari, terus kemudian seminggu 2-3 kali, tapi itu tadi terukur, jangan seperti usia muda ya nggak pas ya kan. Jadi sesuai itu, mau apapun lah, stretching, pelemasan otot, jogging ringan. Kalau perlu juga kemampuan asah otaknya Yang suka catur ya catur, yang suka musik ya musik. Ya. Jadi itu kan salah satu untuk melepas hormon kesenangan. Betul. Itu juga penting. Supaya nggak stres ya. Kemudian konsumsi yang buah, sayur yang seimbang ya. Artinya seimbang itu ya ada karbohidratnya, proteinnya, lemaknya, vitaminnya ya. Itu harus cukup ya. Mungkin kalau buah di tanah suci mungkin orang selalu kurma. Mungkin ada buah-buah lain dok yang bagus? Prinsipnya adalah buah dengan antioksidan yang tinggi. Contohnya misalnya? Ya misalkan jeruk, apel jeruk, apel dan lain sebagainya. Dan prinsipnya diupayakan jangan yang berpengawet ya. Karena itu untuk penyakit hipertensi, diabetes kan tidak bagus makanan-makanan pengawet itu ya. Kemudian periksa kesehatan secara rutin. Kalau sudah pulang mau ke posyandu lah, mau posyandu lansia kan ada mau ke puskesmas, mau kemanapun dimanfaatkan. Jadi menurut saya kalau misalkan 1 bulan dari setelah berhaji itu ataupun bisa sampai 2 bulan harus alert, jadi care dengan kesehatannya, keluarganya ya. Apalagi kalau sudah lansia kan dia tidak bisa menilai dirinya sendiri. Harus care, alert, waspada. Kok ini biasanya riang kok mengurung diri, nafsu makannya kok berkurang, terus mungkin kencingnya berkurang juga dan lain sebagainya. Hati-hati, jangan-jangan itu manifestasi dari infeksi paru-paru tadi yang tidak harus batuk atau terjadinya penurunan gangguan kesadaran. Yang berikutnya periksa kesehatan sudah, kembangkan hobi yang yaitu tadi sesuai hobinya apa, itu sangat membantu ya. Terus banyak minum. Nah, ini yang juga penting.
kebiasaan banyak minum itu harus dipertahankan ya. Kalau nanti sudah pulang ke tanah air dianggap bukan di tanah suci lagi karena sudah nanti minumnya berkurang, bermasalah ya. Penting ya minum ya. Waktu istirahatnya. Jadi tidak harus di tanah suci. Kalau ibadah ya ibadah. Kalau misalkan ibadah pun kan harus dibedakan. Mana yang wajib, mana yang sunnah. Jangan memaksakan diri untuk ibadah-ibadah yang sunnah, tapi porsi kemampuan tubuhnya seharusnya sudah tidak mumpuni gitu ya. Itu yang wajib saja, yang sunnah sebagian. Dan memang harus tahu kondisi sendiri ya. Iya. Jangan sampai memaksakan. Betul, karena nanti kalau sudah dalam jatuh kondisi yang terpuruk, mulai sakit-sakit itu pada lansia itu tidak gampang ya. Nah itu kira-kira. Jadi mudah-mudahan tips ini bermanfaat bagi yang mau berhaji maupun sudah berhaji kembali ke tanah air, berkumpul dengan keluarga. Nah itu dia, yang penting ibadahnya juga lancar, tapi jangan sampai melupakan yang namanya kondisi kesehatan ya. Karena sekali lagi kalau misalnya kita pengen melakukan ibadah tapi kondisi kesehatan kita juga tidak maksimal, tidak fit, ya akan percuma juga ya dok ya. Pastinya ibadahnya juga nggak akan maksimal karena mungkin kita akan lebih fokusnya untuk mengobati diri saja tapi tidak fokus ke ibadahnya dan lain-lain. Otomatis awareness dengan diri sendiri itu juga penting sekali begitu teman-teman ya. Terima kasih Dr. Iwan sudah hadir di studio Jawa Post TV di program Obrol-Obrol. Kapan-kapan kita sambung lagi ya dok ya. Sepertinya mengasihkan sekali ngobrol. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk masyarakat. Amin. Sekali lagi selamat untuk Jawa Post TV. Terima kasih dok. Dan semoga juga informasi ini juga sangat berguna sekali untuk teman-teman atau para calon jamaah haji yang sedang melakukan ibadah di Tanah Suci ya. Semoga hajinya juga mabrur. Amin. Dan pastinya terima kasih banyak untuk pemirsa Jawa Post TV yang sudah nontonin kita program Obrol-Obrol bersama dengan Direktur RSI Siti Aisyah Madiun, Dr. Iwan Hartono MKes di pagi hari ini. Jangan lupa masih banyak sekali obrolan-obrolan kita di program Obrol-Obrol yang hadir setiap pagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap pantengin terus Jawa Post TV ya. Dan akhirnya saya Tori Andromeda pamit. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Sampai ketemu lagi di program Obrol-Obrol episode berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.